Universitas Tomakaka merupakan perguruan tinggi yang lahir dari hasil perubahan bentuk dua sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau STISIPOL Tan Ratu Patana Bali dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau STIP Tan Ratu Patana Bali menjadi Universitas Tomakaka berdasarkan kepada SK Penyelenggaraan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25-D/0/2009. Universitas Tomakaka sebagai salah satu pendidikan tinggi yang mulai ada pada tahun 2009 turut andil dalam memberikan sumbangan yang sangat besar dalam pembangunan. Fakta diantaranya mengembangkan ilmu manajerial, ilmu vokasional, ilmu keguruan, dan ilmu keagamaan, serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang pertanian, perikanan, agribisnis, pemerintahan, politik, administrasi umum, kejuruan, komputer, teknik, hukum, dan keagamaan. Universitas Tomakaka merupakan perguruan tinggi yang lahir dari hasil perubahan dua bentuk sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau STISIPOL dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau STIP. Berubah menjadi Universitas Tomakaka Mamuju berdasarkan kepada SK Penyelenggaraan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25-D/0/2009. Universitas Tomakaka sebagai salah satu pendidikan tinggi yang mulai ada pada tahun 2009 turut andil dalam memberikan sumbangan yang sangat besar dalam pembangunan. Fakta diantaranya mengembangkan ilmu manajerial, ilmu vokasional, ilmu keguruan, dan ilmu keagamaan, serta mendidik tenaga akademik yang profesional dalam bidang pertanian, perikanan, agribisnis, pemerintahan, politik, administrasi umum, kejuruan, komputer, teknik, hukum, dan keagamaan. Kuliah Kerja Nyata atau yang lebih dikenal dengan singkatan KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, dengan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. KKN dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan isi dan bobot pendidikan bagi mahasiswa dan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar pada pendidikan tinggi. Kuliah kerja nyata sekurang-kurangnya mengandung 5 aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis. Antara lain, yang pertama, keterpaduan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, pendekatan interdisipliner dan komprehensif. Yang ketiga, lintas sektoral. Yang keempat, dimensi yang luas dan kepragmatisan. Dan yang kelima, keterlibatan masyarakat secara aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uy Rahmat bin Aswan. Saya mahasiswa Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Kemudian saya juga mahasiswa KKN yang berlokasi di Desa Sarukayu, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Adapun program kerja yang saya lakukan yakni sosialisasi dampak positif dan negatif penggunaan sosial media di era limitatif nol. Terima kasih. Fakultas Ilmu Komputer,
Adapun program kerja saya yaitu membuat bagan struktur pemerintah desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham S. Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Saya mahasiswa KKN Universitas Tumakaka angkatan 15 tahun 2023 yang berposko di Salukayu, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Saya mengambil program kerja yaitu budidaya tanaman hortikultura dan pembagian bibit cabai gratis. Nama saya Wahyudi, Fakultas Teknik jurusan atau Prodi Sipil. Saya adalah mahasiswa KKN angkatan 15 Universitas Tumakaka Mamuju yang berposko di Desa Salukayu, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Program kerja yang saya laksanakan adalah Dina Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah R. Saya mahasiswa KKN Universitas Tumakaka Mamuju angkatan 15. Saya berposko di Desa Salukayu, Kecamatan Papalang. Program kerja yang saya laksanakan adalah sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pentingnya pendidikan untuk generasi pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya adalah mahasiswi KKN angkatan 15 Universitas Tumakaka Mamuju, Posko Desa Salukayu, Kecamatan Papalang. Program kerja yang saya laksanakan di Desa Salukayu adalah English Fund yang bertempat di SDN Salubotek. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsa Sadila, Fakultas Ilmu Komputer, Posko di Desa Salukayu, Kecamatan Papalang, program kerja bimbel pengenalan perangkat keras. Perkenalkan, nama saya Rina dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan atau Prodi Sistem Informasi. Saya mahasiswa yang ber-KKN di Desa Salukayu. Program kerja yang saya laksanakan di Desa Salukayu ialah pengenalan teknologi informasi dan komunikasi di SD Negeri Salubotek. Nama saya Peggy Fadlia, Fakultas Ilmu Hukum, jurusan atau Prodi Hukum. Saya adalah mahasiswa KKN angkatan 15 Universitas Tumakaka Mamuju yang berposko di Desa Salukayu, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Program kerja yang saya laksanakan yaitu pembuatan papan nama imam masjid dan larangan membuang sampah di Desa Salukayu. Sejarah Desa Salukayu. Desa Salukayu merupakan desa yang termasuk ke dalam daerah transmigrasi, yang dimana penduduknya didatangkan dari Bali. Pada tahun 1989, Salukayu resmi dinyatakan sebagai desa, dan diadakan pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya, dan terpilihlah Rasukul R selaku kepala desa pertama di Salukayu, dan menjabat selama 8 tahun dan terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Salukayu, Dusun Gema Merta, Dusun Boteng, dan Dusun Mesakada. Pada tahun 2000, Dusun Gema Merta dimekarkan menjadi 2 dusun, yakni Dusun Gema Merta dan Dusun Wonosari. Dusun Boteng dimekarkan menjadi 2 dusun, yakni Dusun Boteng dan Dusun Tudang Baru. Dan Dusun Mesakada juga dimekarkan menjadi 2 dusun, yakni Dusun Mesakada dan Dusun Takade.
Pada tahun 2007, pemilihan kepala desa Salukayu yang kedua dilaksanakan. Maka terpilihlah Sumargani selaku kepala desa kedua. Kemudian, pada tahun 2015, pemilihan kepala desa dilakukan. Maka terpilihlah Abdurrahman M yang membawahi 7 desa sampai saat ini. Program kerja English Fund. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkenalkan dasar-dasar bahasa Inggris kepada peserta didik melalui pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Adapun hasil dari program kerja yang kami laksanakan, yaitu siswa-siswi sudah mampu memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Program kerja sosialisasi dampak positif dan negatif penggunaan sosial media di era 5.0. Tujuan program ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan peserta didik tentang penggunaan sosial media di era 5.0. Adapun hasil program kerja yang kami laksanakan, siswa-siswi SMP Negeri 2 Pepalang dapat mengetahui dampak positif dan negatif sosial media di era modern atau di era 5.0. Program kerja bimbingan belajar pengenalan perangkat keras komputer. Tujuan dari program ini adalah agar adik-adik yang ikut bimbingan belajar dapat mengetahui mana saja perangkat keras dan mengetahui contoh dari perangkat keras. Adapun hasil program yang kami laksanakan, adik-adik bimbingan belajar sudah dapat mengenali mana yang perangkat keras beserta contoh-contoh dari perangkat keras tersebut. Program kerja bimbingan belajar melatih dasar Microsoft Office. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta tentang Microsoft Office, serta penggunaannya sebagai alat bantu di lingkungan kerja atau sebagai media untuk mempermudah proses pengerjaan tugas sehari-hari. Adapun hasil program kerja yang kami laksanakan adalah para peserta didik sudah mampu menggunakan Microsoft Office untuk mengerjakan tugas-tugas seperti membuat dan mengolah dokumen, pembuatan laporan pembukuan, laporan keuangan serta analisis statistik, formulir, database, serta slide presentasi multimedia. Program kerja pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Program teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyebarkan informasi dengan tujuan agar memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi. Hasil program kerja yang kami laksanakan di SDN Saluboteng, yaitu siswa-siswi sudah mendapatkan informasi melalui teknologi yang digunakan seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Pembuatan Dena Peta Desa Salukayu. Program ini bertujuan untuk mengetahui posisi desa terhadap kawasan di sekitarnya, melihat potensi desa, menyelesaikan sengketa batas wilayah, inventarisasi aset desa, dan pengelolaan badan usaha milik desa, membantu perencanaan pembangunan infrastruktur desa, serta sebagai dasar informasi untuk integrasi spasial pembangunan wilayah. Adapun hasil program kerja yang telah kami laksanakan,
yaitu masyarakat dapat melihat hasil administrasi ke depannya, dapat digunakan sebagai acuan dalam pembangunan infrastruktur yang lebih merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program kerja membuat papan nama imam masjid. Tujuan program ini adalah agar masyarakat sekitar mudah mengenali atau mengetahui rumah imam masjid yang ada di dusun tersebut. Adapun hasil program kerja yang kami laksanakan adalah masyarakat sudah mengetahui rumah tokoh atau rumah imam di dusun tersebut. Program kerja penyuluhan budidaya tanaman hortikultura dan pemberian bibit cabai gratis. Program kerja ini bertujuan untuk memotivasi petani menanam cabai di luar musim dengan memberikan pengetahuan tentang tata cara budidaya dan teknik pengelolaan hama pada tanaman. Adapun hasil program kerja yang kami laksanakan, kelompok tani sudah bisa meningkatkan fungsi dan kapasitas kebun, bibit, dan pertanaman, serta melaksanakan kegiatan pasca panen dan pemasaran. Selanjutnya, program kerja membuat struktur organisasi perangkat desa Salukayu. Program kerja ini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai siapa saja yang memiliki wewenang dan dapat mengawasi kinerja para pejabatnya. Bagi pemerintah desa, adanya struktur ini juga menjadi pedoman akan alur pertanggungjawaban, tugas, dan wewenang yang dimiliki. Adapun hasil program kerja yang kami laksanakan, masyarakat dapat mengetahui struktur serta menjadi pedoman akan alur pertanggungjawaban tugas dan wewenang yang dimiliki, sehingga nantinya mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Program kerja pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Program teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyebarkan informasi dengan tujuan agar memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi. Hasil program kerja yang kami laksanakan di SDN Saluboteng, yaitu siswa-siswi sudah mendapatkan informasi melalui teknologi yang digunakan seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Ada makna cerita lama yang selalu dibawa. Diam-diam hati ini mengerti, teringat dan jadi ciri tentangmu, untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama bercanda lagi, kenangan manis di hari ini jadi alasan untuk kembali. Semua mimpi tinggi dan segala drama dijadikan canda di keluh bersama. Terkadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan.
Setiap interaksi, program, dan upaya yang kita lakukan telah mengukir cerita yang tak terlupakan dalam membangun hubungan bermakna dengan masyarakat. Kita telah menjadi agen perubahan, membawa harapan, dan pelaku aksi nyata. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan haru, kita mengakhiri perjalanan kuliah kerja nyata yang telah melahirkan ikatan persaudaraan yang kuat di antara kita, baik dalam mengatasi tantangan maupun merayakan keberhasilan. Kita telah bersama-sama tumbuh dan belajar di desa ini. Kami, mahasiswa KKN Angkatan 15 Universitas Tumakaka Mamuju, Posko Salukayu, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menerima kami dengan lapang dada.